Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulwil Ramadhanina Syifariando dari kelas 10-9 akan membahas mengenai hadis, mana di sini merupakan penilaian tengah semester mata pelajaran Quran Hadis guru pengampu Pak Irfandi. Manakah sebenarnya hadis yang benar mengenai hukum memelihara anjing? Bolehkah kita sebagai umat Islam untuk memelihara anjing secara pribadi? Memelihara anjing sendiri bagi umat Islam sebenarnya sudah dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW tidak melarangnya, tetapi menyuruh Muslim untuk menghindari. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memelihara anjing bukan untuk memburu, menjaga ternak atau menjaga kebun, maka pahalanya akan dikurangi sebanyak 2 kirot setiap harinya. Sementara selain itu, dalam hadis sahih riwayat Bukhari nomor 2145 dan hadis riwayat Muslim nomor 2974-2943 yang intinya adalah Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang memelihara anjing maka dikurangi pahalanya di setiap harinya sebesar 2 kirot, kecuali dengan alasan untuk berburu atau menjaga ternak. Terkait hal ini sendiri masih banyak terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai seorang muslim yang memelihara anjing. Ulama mazhab Syafi'i menafsirkan bahwa seorang muslim dilarang memelihara anjing kecuali ada hajat khusus. Hal itu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Sahih Muslim Bisyarhi An-Nawawi Mu'assasatul Qurtubah cetakan 8 juz 10 halaman 340. Berikut pernyataannya. Menurut mazhab kami, memelihara anjing tanpa kebutuhan khusus dianggap haram. Namun, jika anjing dipelihara untuk berburu, menjaga tanaman, atau menjaga ternak, hal itu diperbolehkan. Adapun dalam hal memelihara anjing dalam menjaga rumah, gerbang, dan tujuan lainnya, ulama kami memiliki perbedaan pendapat. Nah, pendapat pertama sendiri menyatakan bahwasanya tidak diperbolehkan berdasarkan larangan yang tegas dalam hadis, yang melarang kecuali untuk 3 tujuan tertentu, menjaga tanaman, berburu, atau menjaga ternak. Pendapat kedua yang lebih sahih memperbolehkan dengan mendasarkan pada analogi atau qiyas terhadap 3 kebutuhan tersebut yang diambil dari hikmah yang terkandung khusus hadis tersebut, yaitu kebutuhan khusus. Nah, sedangkan menurut ulama dari mazhab Maliki mengatakan bahwa seorang muslim diizinkan memelihara anjing untuk berbagai keperluan. Hal ini dinyatakan oleh Ibnu Abdul Bar yang menukil pernyataan dari Imam Malik. Beliau mengatakan, Imam Malik mengizinkan pemeliharaan anjing untuk tujuan menjaga tanaman, berburu, dan menjaga hewan ternak. Sebaliknya, sahabat Ibnu Umar hanya memperbolehkan memelihara anjing untuk berburu dan menjaga hewan ternak. Sikap ini sendiri diambilnya setelah mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Sufyan bin Abu Suhaib, Ibnu Mughaffal, dan yang sejenisnya. Sementara hadis-hadis tersebut tidak sampai kepadanya. Ibnu Abdil Bar Al-Istizkar Al-Jami' li Madahibi Fuqaha'il Ansar dari Darul Qutaibah cetakan 1 juz 27 halaman 193. Menurut Ibnu Abdil Bar, memelihara anjing tidak diharamkan atau larangan yang disampaikan oleh Rasulullah hanya bersifat makruh. Hal ini disebabkan karena larangan tidak dapat diambil dari pernyataan siapa yang melakukan ini maka akan berkurang amalnya atau pahalanya sekian. Larangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar muslim yang taat tidak terjerumus ke dalamnya. Ungkapan ini mengindikasikan larangan yang bersifat makruh, bukan haram. Dari Ibnu Abdil Bar Al-Istizkar Al-Jami' halaman 193 sampai dengan 194. Sedangkan hukuman dikurangi pahala bagi orang yang memelihara anjing tanpa hajat dan diperbolehkan memiliki 2 kemungkinan makna, yaitu pertama, dikurangi pahala pemiliknya karena anjing peliharaannya berpotensi mengganggu dan menyakiti orang yang lewat. Sudah maklum bahwa anjing memiliki karakter buas khususnya kepada orang yang tidak ia kenali. Terkadang ia menakut-nakuti ataupun menggigit orang yang mencoba masuk ke dalam tempatnya. Begitu juga terkadang nyanyinya suara anjing peliharaan dapat mengganggu lingkungan sekitar. Nah, hal ini pula sebagaimana yang dikisahkan dari Wasil Maula Abi Uyainah. Suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, apakah kamu tahu mengapa memelihara anjing dapat mengurangi 2 kirot pahala pemiliknya setiap hari? Maka Al-Hasan Al-Basri menjawab, karena anjingnya mengganggu umat Islam. Di Ibnu Batal Sahih Muslim dalam kitab Maktabah Ar-Rushd juz 5 halaman 390. Kemungkinan yang kedua adalah berpotensi tidak mendapatkan pahala dalam perbuatan yang akan ia lakukan. Hal ini dikarenakan tempat yang ditempati oleh anjing
anjing sangat dijauhi oleh malaikat. Imbasnya, sang pemilik tidak mendapatkan petunjuk serta keberkahan malaikat dalam perbuatan yang ia lakukan karena di tempatnya ada anjing. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Yang artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada anjing di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lainnya, yaitu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suarah. Artinya sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar patung. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis sahih riwayat Bukhari nomor 3225, 3322 dan 4002 sesuai penomoran di Al-Maktabah Asy-Syamilah. Ketiga hadis itu menyatakan dengan redaksi yang berbeda, tetapi intinya adalah sama-sama, yaitu malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar atau patung. Hadis yang senada juga ada di Sahih Muslim nomor 5633, 5635 dan 5636 sesuai penomoran di Al-Maktabah Asy-Syamilah. Nah, diketengahkan pula oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani terhadap hadis malaikat tak masuk rumah yang ada anjingnya itu, bahwa Ibnu Wattah dan Al-Khattabi menyatakan malaikat hafazah dalam kurunnya itu menjaga mencatat amal tetap ikut masuk, sebab malaikat hafazah harus terus membersamai manusia di segala kondisi. Nah, sebagian ulama lain menyatakan kata malaikat di situ hanya berlaku spesifik untuk Jibril berdasar pada asbabul wurud, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW tiba-tiba tidak mau keluar rumah yang ada anjingnya, sebab malaikat Jibril tak mau masuk ke dalam rumah itu sehingga wahyu tak bisa disampaikan. Jadi dari kedua hadis itu, sebagian besar ulama bahkan yang terhitung moderat seperti lembaga fatwa Mesir Dar al-Ifta al-Misriyah yang berisi ulama Al-Azhar menyatakan haram hukumnya memelihara anjing kecuali atas alasan untuk berburu dan menjaga ternak atau rumah. Jadi kalau memelihara anjing atas dasar hobi, menurut sebagian besar ulama itu haram hukumnya. Nah, jadi di sini saya juga akan membahas mengenai unsur-unsur hadis. Unsur-unsur hadis sendiri itu ada 3. Yang pertama ada sanad, kemudian ada matan, dan ada rawi. Kata sanad sendiri menurut bahasa yaitu adalah sandaran atau sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut istilah, sanad adalah silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadis yang menyampaikan kepada matan hadis. Nah, sanad juga sering dihubungkan dengan kata isnad yang berarti menyandarkan, mengasalkan atau mengembalikan ke asal dan mengangkat. Yang dimaksud di sini ialah menyandarkan hadis kepada orang yang mengatakannya. Jadi, menurut Al-Tibi, kata isnad dan sanad digunakan para ahli dengan pengertian yang sama. Kemudian yang kedua adalah matan. Matan menurut bahasa yaitu adalah tanah yang meninggi, sedangkan menurut istilah ialah suatu kalimat tempat berakhirnya sanad atau lafaz-lafaz hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu. Namun, ada pendapat yang lebih simpel mengatakan bahwa matan ialah ujung dari sanad. Yang ketiga ada rawi. Rawi sendiri berarti yaitu adalah orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis, atau bisa dikatakan bahwa orang yang menerima hadis atau mengumpulkan sebuah hadis ke dalam satu kitab yaitu disebut perawi. Baik, sekian pemaparan dari saya mengenai hadis tentang hukum diperbolehkannya atau tidak bagi seorang umat Islam dalam memelihara anjing. Kemudian dan juga membahas tentang unsur-unsur hadis sebagai pelaksanaan tugas pertengahan tengah semester mata pelajaran Quran Hadis Guru Lampu Pak Irfandi. Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.